Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Depriantri dengan NPM D1D023075. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya guna memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Bapak Abdul Azizul Hakim Esos MSI dan Bapak Muhammad Anggi Pratama Esos MAP. Judul penelitian saya adalah efektivitas program dinas sosial dalam pembinaan anak jalanan penjual tisu di lampu merah Skip Bengkulu. Pembahasan akan mencakup bab 1 sampai bab 3 mulai dari latar belakang, rumusan dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian hingga penutup dan harapan. Selanjutnya yaitu ada latar belakang masalah dan rumusan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, latar belakang masalah penelitian diangkat dari 3 faktor utama sehingga penelitian ini dapat terjadi: fenomena anak jalanan, anak-anak di bawah umur berjualan tisu di lampu merah Skip Bengkulu yang seharusnya mereka menikmati masa belajar dan bermain, bukan menjadi pencari nafkah keluarga. Yang kedua, faktor penyebabnya yaitu kemiskinan keluarga, ketidakhadiran orang tua, rendahnya akses pendidikan dan lingkungan yang kumuh. Hal ini sesuai dengan Jurnal Martina 2017. Yang ketiga, faktor utamanya yaitu tantangan program dinas sosial, kendala dari anggaran yang terbatas, sumber daya yang kurang, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan pemerintah Kota Bengkulu, khususnya dinas sosial, dalam menangani permasalahan anak jalanan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini: bagaimana pelaksanaan program pembinaan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kota Bengkulu bagi anak jalanan penjual tisu di lampu merah Skip. Yang kedua, seberapa efektif program pembinaan tersebut dalam menangani permasalahan anak jalanan penjual tisu, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan. Dan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan program pembinaan kesejahteraan sosial Kota Bengkulu bagi anak jalanan penjual tisu. Yang kedua, menganalisis efektivitas program pembinaan dalam menangani permasalahan anak jalanan penjual tisu. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pembinaan kesejahteraan sosial. Pustaka pada penelitian ini memuat literatur dan teori yang relevan. Yang pertama itu ada efektivitas program, hubungan output, gap, tujuan, pencapaian, sasaran, manfaat nyata, dan perubahan berkelanjutan. Menurut Du Bois dan Millay tahun 2005, Mahmudi 2015. Anak jalanan, 3 kategori anak jalanan menurut Suyanto 2010. Anak penjual tisu termasuk kategori kedua, yang itu bekerja di jalan. Program pembinaan sosial, rumah singgah, PKH, pendampingan sosial yang bertujuan memberikan hak anak dan memutus rantai kemiskinan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. NPS-nya yaitu landasan evaluasi program menurut Denhart 2003. Penelitian terdahulu dan research gap yaitu dari pertama ada Hidayah 2021 di mana judulnya efektivitas rumah singgah Yogyakarta, gap tidak menggunakan teori NPS, beda lokus. Yang kedua ada Rahayu dan Budiman tahun 2022, implementasi program di Palembang, gap tidak menggunakan teori Du Bois dan Millay, beda lokus. Yang ketiga Sari dan Wahyono 2002, evaluasi PKH anak jalanan Medan, gap tidak mengkaji NPS dan rumah singgah bersamaan. Yang Santoso dan Lestari 2023, partisipasi masyarakat berbasis komunitas, gap tidak mengkaji dinas sosial secara spesifik. Selanjutnya ada Nur Hayati dan Kurniawan tahun 2020, NPS dalam pelayanan pasca Covid 2019 bersifat makro nasional, tidak mengkaji lokal. Dan yang selanjutnya ada Wijaya dan Anggraini tahun 2025, program dinas sosial Bengkulu, gap tidak spesifik di lampu merah Skip, belum terintegrasi. Selanjutnya dalam penelitian ini juga memiliki kerangka berpikir. Kerangka berpikir menggunakan model input, proses, output, dan outcome. Inputnya yaitu regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.
SDM, petugas dan pendamping sosial, sarana prasarana dinas sosial. Prosesnya itu pelaksanaan program rumah singgah, PKH, dan pendampingan sosial anak jalanan. Untuk outputnya yaitu efektivitas menurut Du Bois dan Milley tahun 2005 yaitu pencapaian tujuan program manfaat nyata bagi penerima perubahan sosial berkelanjutan. Outcome-nya yaitu terlindungnya hak anak, pelayanan publik bermartabat sesuai NPS, dan berkurangnya jumlah anak jalanan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Lokusnya yaitu Dinas Sosial Kota Bengkulu. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan memiliki informan yaitu 9 informan dengan teknik proposal sampling, terdiri dari pejabat pelaksana dan penerima layanan. Untuk analisis data, model interaktif, Miles, Huberman, dan Saldala 2014. Yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan data, triangulasi sumber dan triangulasi teknik menurut Moleok 2017. Fokus penelitian, pencapaian tujuan program, berkurangnya jumlah anak jalanan di lampu merah skip, ketercapaian target, kesesuaian pelaksana dengan rencana, manfaat nyata, meningkatkan akses pendidikan formal, non-formal, terpenuhnya kebutuhan dasar, kepuasan anak dan keluarga, perubahan sosial berkelanjutan, membaiknya ekonomi keluarga, perubahan perilaku pasca pembinaan dampak jangka menengah panjang, dan faktor pendukung, penghambat anggaran dan sarana prasarana, kapasitas sumber daya, koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu ada penutup dan harapan. Penelitian ini mengkaji efektivitas program Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam pembinaan anak jalanan penjual tisu di lampu merah skip dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan indikator Du Bois dan Milley tahun 2005 dan prinsip Neo Public Service. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi kebijakan dan rekomendasi konstruktif bagi Dinas Sosial Kota Bengkulu. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga sangat mengharapkan saran, masukan, dan arahan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sehingga penelitian ini dapat disempurnakan dan menyempurnakan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.